가라. Berawal dari seorang wanita yang berprofesi sebagai penari di sebuah klub malam, di mana dia secara diam-diam menyetrum seorang kurir narkoba dan mencuri sebungkus sampel heroin untuk dikonsumsi sendiri. Bersamaan dengan itu, sekelompok polisi pun berencana untuk meringkus si kurir, namun ternyata barang bukti sampel narkobanya sudah dibawa pergi oleh si wanita, sehingga pengintaian yang sudah dilakukan selama 2 bulan ini pun menjadi gagal total. Di sisi lain kita akan melihat seorang penjaga tempat pegadaian yang bernama Taisik, ini orangnya, di mana si Taisik ini cukup dekat dengan seorang gadis kecil yang merupakan anak tetangganya yang tidak lain adalah putri dari si wanita pencuri narkoba tadi. 이쁘죠? Gadis kecil ini bernama Somi, ini wajah manisnya. 아저씨 정말 깡패예요. 내가 나쁜 사람. 놀릴 것 같긴 해요. Sementara itu kita akan melihat terjadinya konflik antara seorang ketua geng yang bernama Mensuk, ini orangnya, di mana Mensuk yang sedang dimarahi oleh rekannya sekaligus seniornya di dalam dunia kriminal karena sampel narkobanya tadi ternyata milik dari si seniornya ini. Kembali ke sewanita yang sedang mengkonsumsi narkoba hasil curiannya tadi, di mana hal ini menjadi jawaban kenapa Somi lebih sering bersama Taisik ketimbang ibunya sendiri. Suatu hari, saat Taisik pulang dari makam indiang istrinya, tak disengaja ia pun melihat Somi sedang dalam masalah, di mana Somi ketahuan telah mencuri tas salah satu teman sekelasnya. Dan saat petugas bertanya, "Di mana orang tuamu?" Somi pun menunjuk ke arah Taisik. 아빠야? Berharap dia akan membelanya, namun karena Taisik menilai Somi sudah bertindak keterlaluan dan memalukan, dia pun pergi dari sana. Hingga hal itu membuat Somi merasa sangat-sangat kecewa. Di sisi lain kita akan melihat Mensuk bersama adiknya yang bernama Jengsuk, ini orangnya, di mana mereka berdua adalah mafia yang menjalankan bisnis ilegal dengan menjual narkoba dan organ dalam tubuh manusia. Mereka berdua juga memiliki banyak sekali anak buah dan cukup terkenal di kalangan penjahat. Kembali ke Taisik yang sedang bersama Somi, di mana Taisik terlihat nampak menyesal atas kejadian tadi, yang mana saat Somi menceritakan kehidupan yang benar-benar tidak memiliki orang yang peduli padanya, kedua mata Taisik pun berkaca-kaca ketika melihat Somi menangis sambil menceritakan hal tersebut. 아저씨까지 미워하면 Saat Somi tiba di kamarnya, dia pun sangat terkejut saat melihat ibunya yang sedang disiksa oleh Jengsuk, yang mana tujuan dia datang ke sana adalah untuk mencari di mana sampel narkoba itu disembunyikan. Dan si wanita mengatakan bahwa sisa narkobanya dia sembunyikan di dalam tas kamera yang dia gadaikan di pegadaian tempat tetangganya, yang tidak lain adalah Taisik. Dan ketika Taisik pulang, dia pun langsung dikejutkan dengan keberadaan anak buah Jengsuk yang sedang mencari kamera tersebut, yang mana Taisik ditodongkan sebilah pisau. Dia pun dengan mudahnya merebut pisau tersebut, hingga membuat kedua anak buah Jengsuk terkejut dan terheran-heran. Siapa ini orang? 찾았냐? Saat seorang anggota Jengsuk yang bertubuh besar tumbang dalam hitungan detik, Jengsuk pun langsung mengirimkan anak buahnya yang lain, di mana pria ini adalah orang keturunan Vietnam yang jago bela diri. I don't know. Saat anak buahnya memberikan telepon kepada Taisik, ia pun seketika terkejut mendengar suara Somi yang sedang disandra oleh si Jengsuk. Dan saat mereka mendapatkan barang yang diinginkan, mereka pun pergi dan membawa Somi. Kemudian tak berapa lama, Taisik pun mendapat telepon dari Jengsuk yang intinya jika ingin Somi selamat, maka Taisik harus mau melakukan tugas sesuai yang diperintahkan Jengsuk. Taisik pun menyetujuinya dan mendapat tugas menjadi kurir narkoba, yang dimana Taisik mendapat instruksi untuk mengantarkan sampel narkoba ke mafia, yang tak lain mafia itu adalah senior dari Jengsuk dan Mensuk itu sendiri. 눈은 멀쩡히 뜨고 업장 뺏기게 생겼는데 가만히 있을까? 똥구녕 핥아 봐야 20바퀴야. 알아들어? Jebakan si mafia kakak beradik berhasil dan mendatangkan polisi hingga membuat si senior lari kocar kacir.
Tae-sik pun mengejarnya hingga kendaraan mereka mengalami kecelakaan, dan saat melihat bagasi yang terbuka, di situ sudah ada jasad si wanita atau ibu Somi yang sudah diambil organnya, sehingga polisi menganggap bahwa Tae-sik melakukan pembunuhan. Uniknya, ketika polisi memeriksa identitas si Tae-sik, mereka pun tak menemukan adanya catatan kriminal pada masa lalu si Tae-sik, sehingga hal itu membuat polisi penasaran siapa orang ini. Tak ingin berlama-lama, Tae-sik pun kabur dan melumpuhkan 6 polisi sekaligus. 장났어. 이 새끼 씨발 존나. Kemudian kita diperlihatkan anak buah Jong-suk yang orang Vietnam tadi, yang dimana dia diperintahkan untuk menghabisi anak buah si senior dan termasuk si senior itu sendiri. Kembali kepada polisi yang akhirnya menemukan identitas Tae-sik, yang dimana hal ini membuat kita terkejut, yang ternyata Tae-sik merupakan mantan pasukan khusus di Komando Intelijen Militer yang telah bertugas selama 10 tahun dan berhasil menyelesaikan banyak misi serta mendapatkan penghargaan. Bermodalkan pengalaman saat menjadi pasukan khusus, cukuplah mudah bagi seorang Tae-sik untuk menemukan tempat bisnis ilegal para mafia ini. Setelah menemukan tempat bisnis ilegalnya, Tae-sik pun langsung menghabisi anak buahnya dan menyiksa si Jong-suk yang kebetulan ada di sana. Setelah menyiksa Jong-suk, Tae-sik pun menghubungi kakak si Jong-suk, yakni si Man-suk, untuk menawarinya pertukaran, di mana Tae-sik hanya ingin Somi dikembalikan dengan selamat. Meskipun akan melakukan pertukaran, Tae-sik pun tetap membunuh si Jong-suk, yang karena hal ini Tae-sik menganggap kejahatan yang mereka lakukan sangatlah keterlaluan. Tak terima adiknya disakiti, Men-suk pun menyuruh si orang Vietnam tadi untuk menyerahkan Somi ke dokter bedah dan dicongkel kedua matanya. Dan saat hendak dieksekusi, si orang Vietnam tadi tampak tidak tega dengan hal itu. Kemudian tibalah Tae-sik ke markas si Men-suk, yang mana sesuai janjinya Men-suk pun mengembalikan Somi, akan tetapi dalam bentuk lain, yaitu hanya kedua bola matanya saja. Terlihat jelas kesedihan dan kemarahan terpancar dari raut wajah Tae-sik. Dan kita lihat aksinya. Satu persatu pun anak buah si Men-suk tewas, dan ketika si Men-suk kabur, muncullah si orang Vietnam dan duel maut pun terjadi. Si Men-suk pun mencoba melarikan diri dengan mengendarai mobilnya, namun hal itu digagalkan oleh si Tae-sik. Si Men-suk pun sempat bertahan karena mobilnya anti peluru, namun tak kehilangan akal, Tae-sik menembak kacanya di satu titik beberapa kali hingga membuat lubang, dan Men-suk pun tewas dengan tembakan di kepalanya. Karena Somi sudah tewas dan tak ada lagi alasan untuk hidup, Tae-sik pun memutuskan untuk bunuh diri, namun tiba-tiba muncullah Somi yang ternyata masih hidup. 아저씨 나 구하러 온 거예요? 오지 마. 너. Dan ternyata mengapa Tae-sik mempertaruhkan nyawanya hanya demi menolong Somi, yaitu selain Somi sudah dianggap anaknya sendiri, Tae-sik ingin menebus rasa bersalah di masa lalunya, yang dimana saat itu istrinya yang sedang hamil dibunuh oleh penjahat. 울어요? Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, simpan masa lalu sebagai pelajaran, istirahatlah sejenak, karena hidup tak hanya tentang hari kemarin, namun juga untuk hari ini dan hari esok.